wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang maha bijaksana, yang tak akan pernah musnah, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang begitu sempurna. Dan dialah pula Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, bahkan nikmat umur, sehingga kita masih bisa bertaubat dan terus memperbaiki diri hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ialah nabi yang telah menggulung karpet-karpet kejahiliaan dan membentangkan permadani keislaman. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama dan para dewan hakim, yang saya hormati dan saya banggakan para panitia lomba, para sponsor, serta para peserta lomba yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian untuk mengingat kembali kisah-kisah para pejuang hebat, kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah para tokoh-tokoh Islam lainnya, yang dimana majunya suatu bangsa, tentramnya sebuah agama, jayanya suatu negara adalah tidak jauh dari peran pemuda. Pembahasan mengenai pemuda memang sangat menarik untuk kita kaji lebih dalam. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk menguraikan sebuah dakwah yang berjudul Pemuda Hebat Generasi Quran. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pembahasan mengenai pemuda ini memang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Begitupun dengan judul yang telah saya sebutkan, bahwasanya pemuda dalam hal ini bukanlah sembarang pemuda, namun pemuda pada kali ini yakni pemuda hebat generasi Quran. Pemuda yang lisannya jauh dari ghibah karena terbiasa dengan zikrullah. Pemuda yang pantang menyerah karena semangat dengan berdakwah. Pemuda yang anti tawuran karena dekat dengan Al-Quran. Pemuda-pemuda seperti inilah yang kelak menjadikan agama Islam tetap jaya dan negara menjadi aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oleh karena itu, wahai pemuda, tidak usah jauh-jauh sampai ke negeri barat untuk mencari pedoman hidup, untuk mencari sosok yang bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwasanya tauladan yang paling baik, contoh yang paling baik sudah ada dalam diri seorang nabi, dalam diri seorang rasul, dalam diri seorang manusia paling mulia di muka bumi ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus pemuda dan mengapa harus Al-Quran? Mungkin inilah pertanyaan yang muncul dalam benak para pemirsa sekalian.
Pemuda adalah tulang punggung sebuah perubahan. Para pemudalah pundak utama sebuah kebangkitan. Sedang Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pegangan hidup. Hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa arah, terombang-ambing dalam kesesatan. Ketika tulang punggung utama bangkit dengan sebuah pedoman yang luar biasa, pedoman yang suci langsung dari kalam Sang Maha Suci, maka lahirlah sosok pemuda hebat generasi Qur'ani yang siap menjadi garda terdepan dalam memajukan agama dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 13 yang berbunyi, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Satu lagi contoh yang Allah berikan di dalam Al-Quran mengenai pemuda, yakni pemuda Ashabul Kahfi. Dalam kisah Ashabul Kahfi, setidaknya ada dua karakter penting mengenai pemuda. Karakter yang pertama, yakni keteguhan dan pendirian iman yang kokoh. Mereka berani berada dalam keadaan yang tidak nyaman demi terhindar dari kebatilan. Maka demikianlah seharusnya seorang pemuda. Apapun yang terjadi, mereka tetap teguh dalam mempertahankan akidahnya. Karakter yang kedua, yakni tidak mudah menerima pemikiran-pemikiran yang keluar dari bingkai syariat. Mereka enggan mengikuti kebatilan dan lebih memilih untuk tinggal di gua selama beratus-ratus tahun lamanya. Maka demikianlah seharusnya seorang pemuda. Pemuda dambaan Al-Quran adalah pemuda yang teguh dan kokoh dalam mempertahankan akidahnya dan tidak mudah terinfiltrasi oleh pemikiran-pemikiran yang hendak mengubah keyakinannya. Para dewan hakim yang saya muliakan serta para pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian besar Al-Quran berisi kisah. Sebagian besar kisahnya adalah kisah para nabi dan para pejuang-pejuang Islam. Kisah mereka ditulis bukan ketika mereka menua, namun sungguh kisah mereka ditulis ketika mereka remaja. Mereka lah para pemuda-pemuda yang mengemban tugas memperbaiki dunia. Ibrahim muda yang mengajak bangsanya berlogika untuk menemukan keesaan Tuhan dalam surah Al-Anbiya ayat 60. Yahya muda yang semenjak kecilnya telah dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan dalam surah Maryam ayat 15. Kemudian Nabi Yusuf yang semenjak mudanya menjadi pejuang kebenaran dalam surah Yusuf ayat 22. Kemudian pemuda Ashabul Kahfi, pemuda pejuang akidah yang dijelaskan dalam surah Al-Kahf ayat 13 sampai 15. Mereka lah para pemuda-pemuda yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Mengapa? Sebab akhlaknya lah yang membuat mereka mulia. Tidakkah kita ingin seperti mereka? Tidak hanya mulia di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, untuk menjadi pemuda yang hebat tidak serta-merta kita raih secara instan. Butuh pengorbanan, butuh ketekunan, butuh kesabaran dalam meraihnya. Namun, kata sulit ini bukan berarti tidak mungkin bagi kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?
Semoga dengan ajang yang diadakan oleh PT Fastabiqul Khairat Travel melalui media promosi Fast Media benar-benar bisa menjadikan ajang bagi kita dalam berfastabiqul khairat sesuai dengan namanya, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.